يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaha fa 'alaiha. Wa qala aidan in ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asabtum falaha. Shadaqallahu azim. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan maunahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberi hidup oleh Allah dengan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan iman dan Islam yang melekat pada dada kita, pada hati kita, tetap kita pelihara dengan sebaik-baiknya sampai mencapai pada puncak yang paling sempurna, yaitu dengan membawa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang kedua, salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya termasuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula saya ingin mengajak, mari kita senantiasa setiap waktu, setiap saat meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal inilah yang nanti kata kita bawa ke hadapan Allah sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dan sebaik bekal bagi kalian adalah bekal takwa. Takwa dalam bahasa yang sehari-hari kita sering dengar adalah amal soleh, melaksanakan amal kebajikan, melaksanakan amal kebaikan, dan menghindari amal-amal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itulah yang disebut dengan takwa. Karena apa?
Karena apapun yang kita lakukan, baik perbuatan itu berupa perbuatan baik yang kecil nilainya sampai yang besar, semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal baik sekecil apapun sampai besar, semuanya pasti akan ditanya oleh Allah. Apalagi amal yang jelek, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya harus kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang saya sampaikan tadi di muqaddimah, man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat amal soleh, maka amal soleh itu akan kembali kepada dirinya. Dan sebaliknya, barang siapa melakukan amal-amal yang jelek, perbuatan-perbuatan buruk, maka itu pun akan kembali kepada dirinya. Dalam konteks hubungan manusia dengan manusia, tadi juga saya sampaikan firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu bukan untuk orang lain, tetapi kembali kepada dirimu. Dan jika engkau berbuat kejahatan atau jahat kepada orang lain, maka kejahatan itu pun akan kembali kepada dirimu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, ini di kitab Tamyi'ul Ghafilin, la tazawwalu qadaman abdi yaumal qiyamah. Jadi la tazawwalu, tidak akan bergeser, tidak akan beranjak kaki seorang abdi, kita semua manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat besok, hatta yus'ala an arba'in, sampai ditanya tentang 4 hal. Jadi saya ulangi, tidak akan beranjak, tidak akan bergeser kaki hamba, kaki manusia, apalagi kita umat Islam, besok di yaumul qiyamah, hatta yus'ala an arba'in, sampai dia atau kita semua ini ditanya tentang 4 hal. Apa yang ditanyakan oleh Allah kepada kita melalui malaikatnya? Yang pertama, an umurihi fima afnahu. Umur yang ada pada kita ini dipergunakan atau dimanfaatkan untuk apa saja, itu ditanya. Batasan umur ini menurut para ulama di dalam kitab Tamyi'ul Ghafilin, menurut Abu Laid Samarkindi, sejak kita mukallaf. Mukallaf itu seseorang yang sudah dibebani kewajiban dan juga kewajiban dan juga larangan. Ini mukallaf. Kalau ukuran umur, kalau laki-laki itu biasanya ada namanya mimpi basah, baligh, itu laki-laki. Kalau sudah baligh, mimpi basah, itu berarti sejak saat itu dia sudah terbebani oleh kewajiban dan larangan dari Allah Subhanahu. Artinya kewajiban kita lakukan merupakan amal soleh, itu tercatat. Tapi kejelekan, kejahatan yang kita lakukan, maka itu dicatat sebagai keburukan. Kemudian kalau wanita, itu biasanya ditandai dengan haid. Kalau sudah haid, maka dia masuk mukallaf. Kalau usia, biasanya kalau laki-laki itu 10 tahun ya, 10 tahun sampai 12 tahun itu biasanya. Itu batasannya. Lah sejak itulah maka amal baik dan amal buruk kita, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil yang besar semua dicatat oleh Allah, kalau itu berupa kebaikan, dan kalau itu berupa keburukan, yang kecil sampai yang besar juga tertulis di bagian amal-amal kita semuanya. Oleh karena itu pertanyaannya sekarang, untuk apa umur yang kita pergunakan ketika sejak saat itu sampai sekarang? Ini pertanyaannya. Tentunya kita sama-sama tahu, saya juga begitu, ketika kita masih remaja dulu bagaimana cara bergaul, bagaimana cara beribadah, ya
Kita akan introspeksi diri. Makanya jangan berbangga-bangga, wah saya sudah taubatan nasuha Pak. Seperti apa taubatan nasuha? Apakah ada nampak? Ya, ada sebuah perubahan perilaku di dalam kehidupan kita. Ini perlu. Jangan bangga, wah saya dulu pernah berbuat ini Pak, tapi sudah taubatan nasuha. Sebab di dalam kitab ini juga Abu Laith Samarkindi mengatakan alamatus sakawati arbaatun. Ada 4 tanda-tanda orang yang celaka. Siapa itu? Dzikrul hasadatil madiyati akubilat amruddat. Orang yang dulu pernah melaksanakan amal-amal kebaikan dan amal soleh, dia bangga dengan amal itu. Seakan-akan sudah tercatat baik di sisi Allah. Padahal semuanya akubilat amruddat, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya mungkin karena tidak ikhlas, mungkin karena riya, mungkin karena ingin dipuji, mungkin karena ada kesombongan, mungkin banyak mungkin. Apalagi di zaman sekarang, kita melakukan amal baik kalau tidak diekspos, kalau tidak diviralkan, wah kayaknya kurang afdol sekarang ini. Makanya banyak sebuah amal kebaikan itu semuanya harus tertayang. Apalagi kita sebagai pegawai. Makanya yang bermain sekarang adalah hati kita. Sebab di dalam Al-Quran surat Duha, fa'amma bini'matika rabbika fahadits. Itu boleh kita menampakkan, menyuguhkan atau menayangkan atau menyampaikan ke orang lain. Tapi ingat, bukan untuk riya, bukan untuk dipuji, bukan untuk sum'ah dan kesombongan, tetapi tahadduts bin nikmah katanya. Tahadduts bin nikmah itu setiap kita memperoleh nikmat, maka nikmat itu disampaikan ke orang lain agar orang lain juga mencontoh kita. Kalau kita punya nikmat, diberi nikmat oleh Allah, maka tidak lupa nikmat itu juga disampaikan ke orang lain, diberikan, disedekahkan, dizakatkan, diinfakkan. Ini diekspos boleh, tapi hati harus bermain di sini. Jangan sampai kita menyampaikan itu karena riya, tetapi agar orang lain tahu, mereka bisa mencontoh kita, itu boleh. Nah, cuman sekarang batas sekarang ikhlas dengan tahadzuts bin nikmah ini sangat rawan sekali. Mudah kita terbawa oleh arus-arus yang berkembang sekarang. Kemudian yang kedua, nisyanu dzunubil madiyati wa hiya indallahi mahfudhatun. Kita menganggap bahwa dosa-dosa kita pernah melakukan dosa di masa lalu, ya. Tapi dosa ini nisyan, dilupakan oleh kita. Padahal dosa itu dosa besar. Ya masih remaja dulu sampai umur berapa? Apakah sampai sekarang tetap begitu? Wallahu a'lam. Itu tidak usah bertanya, tidak usah menanyakan orang lain, tidak usah bertanya ke orang lain, bertanyalah kepada diri kita sendiri. Apakah sampai sekarang di usia kita sudah tua ini masih melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Hentikan sebelum ajal tiba, sebelum roh dicabut dari jasad kita, agar supaya kita tidak menyesal nantinya. Karena apa? Sekarang ini orang kadang-kadang lupa sudah bahwa di balik kehidupan ini ada kematian yang menunggu kita itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehingga menghalalkan segala cara. Asalkan dia dapat nikmat, dapat kesenangan, apapun yang dia kerjakan, meskipun melanggar tata aturan, melanggar syariat, melanggar norma, melanggar dan apa-apa saja, dia kerjakan itu. Asalkan biar orang lain, saya tidak peduli, asalkan saya senang. Ini yang sekarang terjadi. Ini bukan barang hal yang tersembunyi, sekarang sudah terang-terangan. Bangga, ya, buktinya kasus korupsi perusahaan Timah ya. Kemarin saya baca di ini, bukan 271 triliun, tapi 300 sekian 8 belakangnya triliun. Coba itu kalau dibagikan ke masyarakat kita yang membutuhkan, insya Allah Indonesia ini masyarakatnya peduli kaya semua itu. Bayangkan 300 triliun itu diembat itu, dan ternyata ditayangkan. Coba masih senyum-senyum, istrinya masih tertawa-tertawa, makan minta doanya ya, mudah-mudahan lancar semua. Masya Allah, saya kadang-kadang memegang dada kita. Ini zaman apa ini?
Zaman edan apa zaman apa? Yang edan itu bukan zamannya, manusianya yang sudah edan. Oleh karena itu mereka tidak sadar bahwa besok an umurihi fi ma'afnahu afnahu. Umur ini besok akan ditanyakan, dibuat apa saja. Oleh karena itu yang masih muda-muda disebutkan oleh Rasulullah, jagalah 5 iktanim homsan qabla homsin, sebelum datang yang 5. Apa saja itu? Yang pertama, asyababaka qabla haramika. Jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, agar engkau tidak menyesal. Yang kedua, anjasadihi fima ablahu. Jasad kita, kalau seperti saya sudah loyo 60 tahun ya. Kalau dulu masih segar-segarnya, tampan, ganteng, penampilan perlente, ya kemana-mana dengan gaya lirak-lirik, ya itu saya dulu. Karena apa? Merasa yakin karena awak ini ganteng, ya insya Allah satu kali kedip wanita langsung kepek-kepek itu. Lah ini sekarang di hadis ini mengatakan anjasadihi fima ablahu. Dulu jasad kita ini yang gagah perkasa itu sampai sekarang loyo itu, dulu gimana cara mempergunakannya? Apakah untuk melaksanakan amal-amal kebaikan? Misalnya ada masjid, Pak siap tenaga dan pikiran serta dana, seharusnya begitu. Kalau ada kebaikan itu, kalau cuman Pak saya siap menyumbangkan pikiran, lah ya kalau cuman pikiran untuk siapa yang tidak bisa. Jadi kalau kita punya jasad yang bagus, punya kelebihan yang meskipun tidak terlalu banyak, sumbang, saya nyumbang Pak, tenaga, pikiran dan dana. Oh itu namanya jasad kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena besok akan ditanyakan oleh Allah. Jangan enak-enak kita. Ya. Jadi jangan enak-enak. Ini semua akan ditanyakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga juga akan ditanyakan oleh Allah. An ilmihi madza amila fih. Kita kalau punya ilmu, ya kan kita semuanya pasti menuntut ilmu, dan saya yakin jenengan semua rata-rata minimal SMA, bahkan S2, bahkan doktor. Itu ilmu yang kita punya itu bagaimana cara mencari ilmunya, apakah ilmu baik atau ilmu buruk, ataukah ilmu yang tidak ada ujungnya, tidak ada cenderungnya. Kemudian ilmu itu kita manfaatkan untuk apa? Satu penyesalan seorang manusia, dia punya ilmu tapi ilmunya tidak bisa bermanfaat baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun orang lain. Sebab idza matabnu adama iqata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, 3 yang tinggal, semua terputus. Yang pertama shadaqatin jariyatin, yang kedua au ilmin yuntafa'u bih, yang ketiga wa walidin sholihin yatulahu. Emang kita punya ilmu tidak bisa bermanfaat, ataukah ilmu yang kita punyai tidak kita amalkan untuk kita sendiri? Untuk apa? Semuanya itu tak akan dibawa mati, akan ditinggal semuanya itu. Oleh karena itu ilmu ini harus manfaat. Jangan sampai kita punya ilmu tapi untuk kehancuran umat. Ada ilmu yang untuk kehancuran umat, misalnya membuat jadi itu ilmuwan nuklir misalnya. Nah kalau ini tidak manfaat, hanya untuk merusak umat, untuk membuat hancurnya dunia, ngapain kita mencari ilmu jauh-jauh, kuliah sampai S3 sampai doktor, tapi niatnya untuk menghancurkan umat dan dunia ini. Makanya cari ilmu yang dan kemudian dipergunakan untuk apa ilmu? Misalnya sarjana hukum, bukan untuk mempengaruhi masyarakat, ya, untuk dihukum, enggak kan? Bagaimana kita menjadi edukator, mengedukasi masyarakat agar supaya terbebas dari hukuman-hukuman yang mereka tidak paham itu. Karena orang awam ini kan kadang-kadang dia melaksanakan sesuatu dianggap biasa, tidak tahu bahwa itu terkena jerat hukum, kan begitu. Lah ini kita harus tampil di situ. Saya maaf waktu dinas di Kemenak ini sering diajak acara kadarkum. Nah, kita sampaikan ke masyarakat bahwa inilah
Kemudian yang seperti ini jangan dikerjakan. Nanti kalian bukan hanya di dunia yang kalian dapatkan hukuman, di akhirat pun lebih berat lagi. Jadi jangan sampai apalagi meten-meteni sarjana hukum, meten-meteni masyarakat sehingga masyarakat takut ya. Ini maaf ini. Oleh karena itu ilmu ini harus kita betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, yang terakhir ini adalah wa amalihi min ainak tasabahu fima anfaqahu. Kita memperoleh amal, memperoleh rezeki, memperoleh harta. Ini amalihi, memperoleh harta, mal. Itu memperolehnya bagaimana dan disalurkannya bagaimana. Makanya Rasulullah itu minta kepada Allah supaya Rasulullah itu selalu bersama orang miskin, dan selama hidup dia minta kepada Allah hidup dalam kemiskinan. Itu Rasulullah. Kalau kita siapa yang berani sekarang? Jenengan berdoa, ya Allah hidupkanlah saya selalu miskin dan saya ingin bersama orang-orang miskin sampai mati jadi orang miskin. Gak berani. Ayo, ingin tahu saya. Semua ingin kaya. Allahumma kfini, Allahumma kfina bihalalikan haramikan, gitu kan? Wa aghnina bifadlika amman siwak. Itu kan doa kita kan. Ya Allah, berikan kepada kami kecukupan dari harta-harta yang halal, jauhkan dari yang haram. Dan berilah kami kekayaan. Anugerahkanlah kepada kami kekayaan yang tidak bisa dari mana datang. Itu kan Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta kepadamu agar kami ditetapkan dalam ketakwaan, kecukupan, ini itu kan kekayaan dan seterusnya. Itu permintaan kita, itu normatif itu, dan itu sunatullahnya begitu memang manusia. Tidak ada yang ingin itu. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Tidak berani. Saya pengajian di mana-mana saya tawari, Bu, Pak, kalau jenengan mau hidup nanti bahagia di surganya Allah di akhirat, mintalah jadi orang miskin. Tidak ada yang mau. Semua menolak. Ya memang kemiskinan syarat-syarat dengan rumah tangga miskin, pertengkaran pasti terjadi. Karena yang mau dimakan setiap hari gak ada. Istri gugat, endi sesuk wis gak ono iki ya apa, dan lain sebagainya. Identik kemiskinan, kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran akan menyebabkan kekafiran. Oleh karena itu kita memperoleh harta dari mana, kemudian disalurkannya pun itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapatnya halalan thayyibah, keluarnya juga untuk kemaslahatan umat ya, untuk masjid, untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat mal. Maka jangan lupa sebentar lagi ini kurban. Kalau jenengan punya keleluasaan harta ya, maka jangan lupa berkurban. Tidak akan mungkin orang dengan berkurban jadi miskin. Tidak ada ciri terangnya. Ya, jadi berkurban. Kenapa kok berkurban? Ya karena inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi setelah banyak nikmat diberikan kepada kalian semuanya, oleh karena itu hendaklah kalian bersolat dan kemudian berkorban. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakannya dan terhindar dari 4 masalah ini, dan kita bisa untuk mencukupi tidak termasuk 4 masalah ini, sehingga besok kaki-kaki kita melangkah dengan pasti, melangkah dengan ringan menuju kepada hari-hari penentuan, hari akhirat, dengan tidak terlalu banyak ditanyakan tentang hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita. Inilah barangkali sidang Jumat yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua, saya jenengan juga, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulika ila yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.